Naam, nuwasil. Bismillah. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, idza ta'arada jarhun wa ta'dilun fayanbaghi an yakuna al-jarhu hina idzin mufassara. Wa hal huwa al-muqaddamu aw at-tarjihu aw at-tarjihu bil kasrati aw al-ahfaz fihi nizaa'un masyhurun fi usul al-fiqh wa furu'ihi wa ilmi al-hadis. Nah, jadi sudah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa ketika terjadi ta'arud antara at-ta'dil dengan al-jarhul mufassar, maka di sini beliau mengisyaratkan ada tiga aqwal di kalangan para ulama. Al-qaulul awal yuqaddamu at-tarjihul mufassar, didahulukan jarah yang mufassar, Pendapat yang kedua, yuqaddamu al-aksar, didahulukan siapa yang paling banyak. Kalau yang mentakdil itu 10 orang, ya misalnya, sementara yang menjarah walaupun mufassar, tapi kalau jarahnya cuma 3 orang, maka didahulukan takdilnya berarti yang 10 orang. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, al-ahfad, yuqaddamul ahfad, yakni siapa yang paling hafid di antara yang menjarah atau yang mentakdil ini, walaupun jarahnya mufassar, maka didahulukan yang ahfad. Makanya kata beliau rahimahullah, ada niza masyhur, ada perselisihan pendapat yang masyhur dalam usul fiqih. Karena ini juga dibahas dalam usul fiqh ketika terjadi ta'arud al-jarh wa ta'dil wa furu'ihi, bahkan ini disinggung dalam pembahasan fikih. Ya, tentunya di sini ketika melibatkan suatu hadis yang dijadikan berdalil ya oleh para fuqaha. Terkadang di situ dibahas atau disebutkan ya disinggung khilaf berkenaan dengan ta'arud al-jarhi wa ta'dil ketika berbicara tentang seorang perawi di dalam suatu hadis wa ilmil hadis. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, was-sahihu, pendapat yang paling benar, annal jarha muqaddamun mutlaqan idza kana mufassara wallahu a'lam. Kata beliau, was-sahih adalah jarah didahulukan secara mutlak selama jarahnya itu mufassar. Jarah didahulukan secara mutlak selama jarahnya itu mufassar. Baik. Nah, ini kalam yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan sebagaimana yang kita sudah sebutkan solusi ya menghadapi ta'arud al-jarhi wa ta'dil idza kana min imamin wahid, ya, maka demikian pula ketika terjadi jarh wa ta'dil dari imamaini mukhtalifain, dari 2 orang imam yang berbeda, maka kita katakan ketika terjadi ta'arud antara jarhi wa ta'dil dari 2 imam yang berbeda, maka langkah yang pertama adalah dijama'. Langkah yang pertama kalau bisa dijama'. Bagaimana cara menjamaknya? Ya sama seperti yang kita sebutkan tadi, dirujuk ke buku-buku referensi primer dari jarh ataupun ta'dil tersebut. Karena terkadang baik jarh maupun ta'dil itu sifatnya nisbi. Sifatnya apa? Nisbi, yakni ketika dibandingkan dengan perawi yang lain. Anggaplah misalnya disebutkan dalam Taqribut Tahdzib, disebutkan dalam Taqrib At-Tahdzib bahwasanya Imam Abu Hatim rahimahullahu taala berkata, fulan saduq. Fulan saduq. Ini masalah. Kemudian Abu Zur'ah rahimahullahu taala mengatakan fulan dhaif. Fulan dhaif. Jadi Abu Hatim berkata saduq, kemudian Abu Zur'ah mengatakan dhaif. Ya, sama seperti kemarin kita katakan, bisa jadi ucapan Abu Zur'ah rahimahullahu taala yang mengatakan dhaif itu sifatnya nisbi. Yani Abu Hatim atau Abu Zur'ah ditanya, misalnya anggaplah fulan ya Muhammad bin Amr. Ya. Abu Hatim mengatakan saduq. Abu Zur'ah mengatakan dhaif. Demikian tersebut misalnya dalam
Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar. Kemudian kita merujuk ke Dawabit Jarh ke kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim yang banyak mengutip dari ayahnya dan Abu Zur'ah. Maka setelah kita merujuk ke referensi primernya, ternyata kita dapati Abu Zur'ah rahimahullahu taala ditanya. Ya. Abu Zur'ah rahimahullah ditanya berkenaan dengan Abu Zur'ah berkenaan dengan Muhammad bin Amr. Ya, yang mana yang lebih siqah? Yang mana yang lebih kuat riwayatnya? Apakah Muhammad bin Amr atau fulan yang lain disebutkan rawi yang masyhur dengan kesiqahan? Maka Abu Zur'ah menjawab, adapun si fulan siqah, sementara Muhammad bin Amr ini dhaif. Sementara konteks pertanyaannya apa? Yang mana yang lebih siqah? Berarti apa? Dua-duanya siqah orangnya. Abu Muhammad bin Amr dengan yang lain ini, yang satunya, dua-duanya siqah. Cuman ketika ditujukan pertanyaan kepada beliau, yang mana lebih siqah? Kata Abu Zur'ah, fulan yang satu itu siqah, adapun Muhammad bin Amr ini dhaif. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalimat Abu Zur'ah dhaif itu sifatnya nisbi, yakni perbandingan dengan rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Bukan status dia yang sebenarnya. Bukan status dia yang sebenarnya. Jelas sampai sini? Bukan status dia yang sebenarnya. Baik. Maka yang seperti ini bisa kita padukan. Kita katakan yang benarnya ini rawi siqah. Ini rawi apa? Siqah. Adapun jarahnya Abu Zur'ah itu karena dia diperbandingkan dengan rawi yang lebih siqah dibandingkan dirinya. Ya, maka selama masih memungkinkan jamak, maka dijamak. Kemudian kalau tidak memungkinkan jamak, barulah ditempuh apa yang disebutkan di sini oleh apa? Ibnu Katsir, yaitu apa? Diterima jarah, didahulukan jarah yang mufassar. Ini langkah yang kedua. Ya, didahulukan apa? Jarah yang mufassar dibandingkan ta'dil yang mujmal. Baik. Sudah ya? Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Hanya saja ini sebagai tambahan, kalau siapa yang melihat atau mengamati amalan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Taqribut Tahdzib, ya, dalam Taqribut Tahdzib, walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala juga sependapat dengan Ibnu Katsir dalam hal ini, bahwa ketika terjadi ta'arud antara at-ta'dil dengan jarah, maka didahulukan jarah kalau dia mufassar. Walaupun pendapat Ibnu Hajar dalam hal ini sama seperti Ibnu Katsir rahimahumallahu taala, hanya saja ya, amalan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak selamanya demikian. Ya, bahkan tidak jarang beliau rahimahullahu taala mengambil thariqatul jama'. Ya, thariqatul jama', memadukan di antara jarah wa ta'dil. Jadi kalau ta'dilnya mubham, jarahnya mufassar, oke, secara teori di sini dikatakan didahulukan jarah mufassar, dan itu juga diamalkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Namun tidak jarang juga beliau menjama'. Beliau apa? Menjama' antara ta'dil yang mubham dengan jarah yang mufassar. Tidak selamanya beliau mendahulukan jarah mufassar. Dan ini banyak ditemukan pada rawi-rawi yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah sebagai rawi yang makbul dalam Taqribut Tahdzib. Ya. Makbul, yakni makbulun intubi' wa illa falayyinul hadis. Ya, ini istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala khusus dalam Taqribut Tahdzib. Ketika Ibnu Hajar mengatakan makbul, makbul kan zahirnya secara harfiah bermakna diterima. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Hajar rahimahullah dengan kata makbul dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib bukan diterima, tapi ada kelanjutannya. Makbulun intubi'. Dia makbul, diterima hadisnya kalau ada yang mendukung. Wa illa, kalau tidak ada yang mendukung, falayyinul hadis, maka dhaif hadisnya. Ya. Maka makbul menurut Ibnu Hajar khusus dalam Taqribut Tahdzib itu dhaif. Ketika seorang perawi beliau mengatakan makbul, itu dhaif. Nah, banyak rawi-rawi yang semacam ini yang beliau hukumi makbul, kalau kita melihat biografinya ternyata terjadi ta'arud antara jarah wa ta'dil. Ternyata terjadi apa? Ta'arud antara jarah wa ta'dil. Dalam biografinya sebagian ulama mensiqahkan. Iya, kemudian sebagian ulama lain menjarah. Sebagian ulama lain apa? Menjarah. Maka dilakukan oleh Ibnu Hajar rahimahullah apa? Beliau ambil jalan tengah.
ya, beliau ambil apa? Jalan tengah. Terkadang juga ya, mengambil jalan tengah dengan menghasankan. Saya ulangi, mengambil jalan tengah dengan menghasankan. Ya. Jadi ketika seorang perawi, tadi pembahasan makbul beda ya, lain. Saya ulangi. Jadi metode jama yang disampaikan atau dilakukan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika ada seorang rawi dihukumi thiqah dan dihukumi oleh ulama lain sebagai rawi yang dhaif, maka beliau mengambil jalan tengah, beliau mengatakan fulan saduq. Ya, bukan makbul, sabaqul lisan. Ya, saduq. Jadi ketika ada seorang rawi dalam biografinya Ibnu Hajar rahimahullah melihat ada yang mensiqahkan, kemudian ada yang mendaifkan, maka beliau ambil jalan tengah, beliau menghukumi rawi itu hasan. Ini juga salah satu metode tarjih. Ya, salah satu metode tarjih. 6. Dan sangat sering Ibnu Hajar rahimahullah melakukan amalan atau amalia al-jama' seperti ini. Tidak selamanya beliau selalu mendahulukan Tidak selamanya beliau selalu mendahulukan jarah mufassar dibandingkan ta'dil. Melainkan sangat sering beliau mengambil jalan tengah, menjama'. Ketika terjadi ta'arud antara ta'dil dengan al-jarhul mufassar, maka beliau mengatakan fulan saduq atau fulan hasanul hadis, diambil tengah-tengahnya. Antara thiqah dengan dhaif beliau mengambil derajat pertengahan, yaitu saduq atau hasan. Taib, ini selesai pembahasan berkenaan dengan ta'arud al-jarhi wa ta'dil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan tentunya ada banyak masail ya, atau ada beberapa masail yang lain yang berkenaan dengan ta'arud al-jarhi wa ta'dil. Ini dibahas tersendiri dalam buku-buku yang maudhu'nya Dhawabit al-jarhi wa ta'dil. Wallahu a'lam bisawab. ثم قال رحمه الله تعالى ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريه على الصحيح. Berapa jumlah penjarah dan pentakdil yang dipersyaratkan? Apakah harus minimal 2 yang menjarah baru diterima, minimal 2 yang mentakdil baru diterima? Kata beliau, cukup ucapan satu orang dari pentakdil ataupun yang menjarah ala sahih, menurut pendapat yang paling kuat. Taib, ini saya kira jelas bahwa jarh wa ta'dil maqbulun walau min wahid. Jarh dan ta'dil diterima walaupun dari satu orang, enggak dipersyaratkan harus 2 orang. Selanjutnya qala rahimahullah wa amma riwayatus thiqati an syaikhin fa hal yatadammanu ta'dilahu dzalika syaikha am la. Surahnya, kalau ada seorang rawi thiqah, anggaplah Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad atau Yahya bin Sa'id al-Qattan atau Sufyan ats-Tsauri, ya, atau yang semacamnya dari para a'immah yang thiqat, kalau dia meriwayatkan dari seorang syekh, apakah riwayatnya dari seorang syekh ini, seorang guru ini adalah ta'dil bagi si syekh tersebut atau bukan? Ya, kalau rawinya dhaif ya jelas ya, dianya saja dhaif. Bagaimana caranya dia mau mentakdil orang lain? Dia sendiri dhaif. Nah, sekarang begini, ada rawi thiqah. Ini rawi thiqah, jelas. Kemudian dia meriwayatkan dari seorang perawi yang rawi ini majhul, tidak ada jarah dan tidak ada ta'dil padanya. Yani tidak ada jarah dan ta'dil nassan secara nas dari para ulama. Rawinya majhul sebagaimana akan datang nanti. Ya, atau kalau kita balik gambarannya, ada seorang perawi yang majhul, meriwayatkan darinya rawi thiqah. Apakah riwayat thiqah kepada dirinya ini merupakan ta'dil bagi dirinya? Paham ya? Ya. Apakah riwayat thiqah itu dari seorang guru itu ta'dil bagi gurunya atau bukan? Lihat cara pembawaannya Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, fihi salasatu aqwal salisuha. Padanya ada 3 pendapat. Pendapat yang ketiga, langsung disebutkan pendapat yang ketiga. Kenapa? Karena pendapat 1 dengan 2 sudah jelas. Pasti pendapat pertama menerima atau mengatakan itu ta'dil. Pendapat yang kedua mengatakan itu bukan ta'dil, kan begitu? Itu jelas.
Maka langsung beliau bawakan pendapat yang ketiga. Ya, jelas surahnya ya. Jadi kalau ada seorang rawi yang majhul meriwayatkan dari dia rawi thiqah, apakah kemajhulannya ini hilang dikarenakan riwayat thiqah kepadanya? Ya. Yakni apakah riwayat thiqah kepadanya ini, thiqah yang meriwayatkan darinya ini dianggap ta'dil dari si murid si thiqah ini atau bukan? Pendapat yang pertama mengatakan iya, riwayat seorang thiqah dari seorang rawi yang majhul itu adalah ta'dil bagi dirinya. Atau bahkan bukan majhul ya, bahkan walaupun dia dhaif, sudah jelas-jelas dhaif. Ada rawi dhaif, kemudian meriwayatkan dari dia rawi thiqah. Apakah itu merupakan ta'dil bagi dirinya? Pendapat pertama mengatakan iya, riwayat thiqah dari seseorang itu ta'dil bagi dirinya. Pendapat yang kedua mengatakan bukan. Riwayat seorang thiqah dari seorang meriwayatkan dari guru itu bukan ta'dil kepada gurunya, itu murni riwayat. Dan tidak ada korelasi, tidak ada hubungan, tidak ada lawazim, tidak ada kelaziman antara riwayat dengan ta'dil. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, salisuha, ya, pendapat yang ketiga mengatakan la yufidu ta'dil, kecuali in kana la yarwi illa an thiqah fa tawsiq wa illa fala. Bahwa pada dasarnya riwayat seorang rawi yang thiqah dari seorang guru itu bukan ta'dil bagi guru tersebut, kecuali kalau si murid yang thiqah ini masuk dalam deretan ulama yang dikatakan la yarwi illa an thiqah. Dia ini tidak pernah meriwayatkan kecuali dari guru yang thiqah. Ya. Dia masuk dalam kategori para ulama yang disifati sebagai la yarwi illa an thiqah. Dia tidak pernah meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Maka demikian, kalau demikian keadaannya, maka riwayatnya dari seorang guru adalah ta'dil bagi gurunya. Ini pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jelas ya? Ya. Jadi pendapat yang ketiga ini, kalau pendapat yang kedua jelas, satu dengan dua jelas. Ya, pendapat yang ketiga, kalau si murid yang thiqah ini masuk dalam deretan ulama yang disifati la yarwi illa thiqah, maka riwayat dia dari seorang guru itu adalah ta'dil bagi gurunya. Tapi kalau dia tidak termasuk dalam deretan ulama tersebut, fala, yakni maka tidak dianggap riwayatnya sebagai ta'dil. As-sahih dari tiga pendapat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang benarnya annahu la yakunu tawthiqan lah hatta walau kana mimman yunassu, hatta walau kana mimman yunassu, ya, yunassu ala adalati syuyukhi. Yang sahih kata Ibnu Katsir rahimahullah, riwayat seorang thiqah dari seorang guru itu bukan tausiq, bukan ta'dil kepadanya, hatta walaupun dia termasuk dalam deretan orang-orang yang dikatakan semua guru-gurunya itu thiqah, la yarwi illa an thiqah. Ya, jadi beliau Ibnu Katsir rahimahullah merajihkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya riwayat seorang thiqah dari seorang guru itu bukan ta'dil kepada guru tersebut secara mutlak. Secara mutlak, baik dia masuk dalam deretan ulama yang dikatakan la yarwi illa an thiqah maupun tidak masuk. Ya, tetap bukan ta'dil. Dan apa yang dirajihkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah, inilah yang sahih. Ya, inilah yang sahih. Dan di antara deretan ulama yang dikatakan la yarwi illa thiqah seperti Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan para ulama yang lain, ya, yang masuk dalam yang dikatakan semua guru-gurunya thiqah. Nah, namun tetap saja pendapat ini adalah atau pendapat yang mengatakan bahwa kalau dia termasuk deretan ulama yang la yarwi illa thiqah, maka itu ta'dil bagi dirinya. Nah, ini pendapat yang lemah. Mengapa? Karena bisa jadi guru yang dia riwayatkan darinya itu
sikoh menurut dirinya, menurut dia ini sikoh, makanya dia meriwayatkan darinya, ya. Namun belum tentu di sisi ulama yang lain, belum tentu menurut ulama lain dia sikoh, ya. Nah, kemudian alasan yang lain, karena para ulama, ya, para ulama yang dikatakan la yarwi illa an siqah ini, pertanyaannya simple, apakah betul-betul semua gurunya siqah? Apakah betul-betul semua gurunya siqah? Mengapa? Karena ditemukan para ulama yang dikatakan la yarwi illa an siqah, ya, dikatakan la yarwi illa an siqah, ditemukan ada guru-guru yang dhaif. Seperti Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Imam Malik rahimahullahu taala dikatakan la yarwi illa an thiqah. Tapi bersamaan dengan itu beliau meriwayatkan dari Abdul Karim ibnu Abil Makhariq. Abdul Karim ibnu Abil Makhariq, dan dia adalah rawi yang dhaif di sisi para ulama. Rawi yang dhaif di sisi para ulama, Abdul Karim bin Abil Makhariq. Sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, ya, bahwa Imam Malik rahimahullah menganggap dia thiqah karena igtarra bikasrati muksihi fil masjid, karena dia sering tinggal dalam masjid, sehingga Imam Malik rahimahullah mensikohkannya. Taib. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah punya guru-guru yang dhaif, itu masyhur, ya, punya beberapa guru yang dhaif yang beliau meriwayatkan dari guru yang dhaif. Maka ketika dikatakan la yarwi illa an thiqah, bukan berarti dia tidak punya guru yang dhaif. Nah, ketika dia memiliki guru-guru yang dhaif seperti ini, maka tidak bisa dikatakan itu takdil bagi dirinya. Kemudian kita katakan, sejak kapan Imam Ahmad ini dikatakan la yarwi illa an thiqah? Ini tambahan penjelasan. Maksud saya kan begini, rawi-rawi yang dikatakan la yarwi illa an thiqah itu kan pasti dia sudah pilih-pilih riwayatnya, dia sudah mahir dalam masalah ini, dia sudah mahir dalam ilmu ini, sehingga dia sudah bisa pilih-pilih gurunya. Tapi pertanyaannya, ya, kemampuan seperti ini, kemahiran seperti ini kan tidak didapatkan oleh Imam Ahmad sejak dari awal belajar. Tentunya beliau ketika pertama kali belajar, ya sama seperti yang lain, meriwayatkan dari rawi yang thiqah, meriwayatkan dari rawi yang dhaif, dan semacamnya. Jadi maksudnya tidak menutup kemungkinan tetap dia punya rawi-rawi yang dhaif, bahkan besar kemungkinan dia punya guru yang dhaif. Kenapa? Karena karena derajat la yarwi illa an thiqah ini diperoleh setelah beliau mumpuni di dalam bidang ini. Adapun sebelum itu, maka sama seperti yang lain, punya guru-guru yang dhaif karena belum bisa membedakan. Nah, maka adanya atau ilal yang disebutkan, alasan-alasan yang disebutkan ini, maka apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala di sini, inilah pendapat yang yata'ayyanu ilaihi, yang harus dipegang, ya, tidak memungkinkan untuk memegang pendapat yang lain, yakni bahwa riwayat seorang thiqah, walaupun dia termasuk rawi yang dikatakan la yarwi illa an thiqah, ketika dia meriwayatkan dari seorang perawi, maka itu bukan ta'dil dan tausiq pada gurunya. Baik. Selanjutnya qala rahimahullahu taala, walau qala haddatsani thiqah. Nah, sekarang surah berikutnya, kalau ada seorang mengatakan haddatsani as-thiqah, ini namanya apa? Mubham. Ya, ini namanya apa? Mubham. 6. Sama seperti haddatsani rajul. Cuman di sini kan mubhamnya dengan lafaz tausik, dikatakan haddatsani as-thiqah. Nah, apakah haddatsani thiqah sama seperti statusnya dengan haddatsani rajulun, haddatsani fulan? Ya, ini sama-sama mubham, sama-sama enggak disebut namanya. Ya, sama-sama mubham. Cuman masalah ini diperselisihkan karena mubhamnya dalam bentuk tausiq, ya. Tatkala mubhamnya dalam bentuk tausiq, lahirlah khilaf. Apakah ketika seorang alim mengatakan haddatsani thiqah,
itu merupakan tausik bagi dirinya, bagi rawi tersebut atau bukan. Ya. Was-sahih kata beliau, walau qala haddatsani thiqah la yakunu dzalika tausiqan lah. Itu tidak dianggap juga sebagai apa? Tausik. Alas sahih, menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa? Li'annahu qad yakunu thiqatan 'indahu la 'inda ghairihi. Karena bisa jadi rawi itu thiqah menurut dia, tapi tidak thiqah menurut ulama yang lain. Maka kalau memang betul-betul guru thiqah, ya sebut dong siapa namanya. Jangan kecuman katakan haddatsani as-thiqah. Karena bisa jadi dia thiqah menurut kamu dan tidak thiqah menurut yang lain. Maka apa namanya? Al-ibham bilafzi ta'dil, memubhamkan nama perawi walaupun dengan lafaz ta'dil, itu bukan ta'dil. Itu bukan apa? Bukan ta'dil. Wa hadza wadihun walillahil hamd. Dan ini saya kira perkara yang jelas, ya, walillahil hamd. Nah, summa qala rahimahullahu taala, ini masail kita baca saja, saya kira jelas masalahnya. Qala, masalah berikutnya, wa kadzalika futiyal alim au amaluhu ala wafqi haditsin la yastalzimu tashihahu lah. Baik, masalah berikutnya, fatwa seorang alim atau amalan seorang alim yang bersesuaian dengan hadis itu tidak mengharuskan bahwa dia mensahihkan hadis tersebut. Misalnya begini, ada suatu hadis, ya, yang para ulama berbeda pendapat apakah ini hadisnya hadisnya sahih atau hadisnya apa? Dhaif. Ada sebuah hadis, sebagian ulama mengatakan hadisnya ini sahih dan sebagian ulama mengatakan hadisnya apa? Dhaif. Ya, sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Nah, kemudian kita dapati misalnya Imamul Bukhari rahimahullah berfatwa atau beramal sesuai dengan kandungan hadis tersebut. Sesuai dengan kandungan hadis tersebut. Apakah bisa dikatakan Al-Bukhari mensahihkan hadisnya? Jelas ya? Apakah bisa dikatakan Al-Bukhari mensahihkan hadis ini karena amalannya sesuai dengan hadis tersebut? Nah, ataukah tidak bisa? Ya. Jawabannya kata Ibnu Katsir rahimahullah la yastalzam. Qala di sini qala Ibnu Shalah ya. Qala yani Ibnu Shalah. Ibnu Shalah mengatakan fatwa seorang alim atau amalan seorang alim kalaupun sejalan dengan sebuah hadis, maka itu tidak menunjukkan dia mentashih hadisnya. Ini saya kira jelas juga. Ya. Ini juga apa? Jelas. Tidak mesti dia sahihkan hadisnya, walaupun amalannya ataupun fatwanya sejalan dengan hadis tersebut. Kenapa? Karena fatwa ataupun amalan seorang alim itu landasannya macam-macam. Bisa jadi karena kias. Ya, bisa jadi apa? Kias. Atau bisa jadi dia meyakini hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif, hadis itu bi'ainihi dhaif, tapi ada syahid dari jalan-jalan yang lain. Masalah. Ya, atau mungkin dia beramal dengan hadis dari sahabat yang lain, bukan dengan hadis dari sahabat yang ini. Adapun hadis dari sahabat ini dhaif lafadznya. Ya, dhaif riwayatnya. Sementara dari sahabat yang lain thiqah. Apa? Sahih. Jadi ini ihtimalat, ya, yang menunjukkan benarnya ucapan Ibnu Shalah di sini, bahwa ketika seorang alim mengamalkan sebuah hadis, mengamalkan mengamalkan atau berfatwa yang kandungannya sama seperti kandungan suatu hadis, maka itu tidak menunjukkan dia mensahihkan hadis tersebut. Contoh yang paling nyata tentunya, yang paling jelas adalah hadis at-tasmiyah awal al-wudu. La salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca basmalah. Ini khilaf di kalangan para ulama apakah dia sahih atau dhaif. Namun yang menjadi mazhab dari Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah wajibnya membaca basmalah di awal wudu. Wajib baca basmalah di awal wudu. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Wajib membaca basmalah di awal wudu. Namun kenyataannya apa? Kenyataannya beliau rahimahullah mendhaifkan hadis tadi. Mendhaifkan hadis yang menyatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca basmalah.
Maka ini menunjukkan bahwa tatkala mazhab beliau wajibnya baca basmalah sejalan dengan hadis tadi, tidak menunjukkan beliau mentasih, malah kenyataannya sebaliknya, beliau bahkan mendhaifkan hadis tersebut. Ya, dari seluruh jalan-jalannya. Kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah, la yasihu fihi hadis. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam membaca basmalah di awal wudu. Tidak ada hadis yang sahih. Ya. Tapi beliau, amalan beliau, mazhab beliau sejalan dengan hadis tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa fatwa ataupun amalan seorang alim ya tidak menunjukkan dia mensahihkan hadis tersebut. Baik. Kita lihat kata komentar Ibnu Katsir terhadap ucapan Ibnu Shalah di sini. Qultu wa fi hadza nadhar. Idza lam yakun fil babi ghairu dzalikal hadis aw ta'arrada lil ihtijaj bihi aw futyahu aw hukmihi aw istashhada bihi 'indal 'amali bi muqtadahu. Iya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, pendapatnya Ibnu Shalah ini fihi nadhar. Ya, fihi nadhar. Butuh dikritik, ada kritikan padanya. Kalau ini, tapi ada batasannya. Ya, ada batasannya. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan begini. Kalau hadis yang kita bicarakan ini ya, atau misalnya ya, kata beliau rahimahullahu taala, atau kita jelaskan dulu kalamnya Ibnu Katsir. Kata beliau, ucapannya Ibnu Shalah ini kurang tepat kalau di dalam permasalahan itu tidak ada hadis lain selain itu. Misalnya ya, misalnya hadis keluar dari WC. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranak. Ya. Qala ghufranak. Tidak ada hadis lain ya dalam bab ini kecuali hadis ini. Ya. Kemudian ada seorang alim berfatwa mengatakan baca ghufranak ketika keluar wudu, ketika keluar dari WC, baca ghufranak. Maka yang seperti ini kata Ibnu Katsir, ini adalah tashih dari dia kepada hadis tersebut. Kita harus arahkan kepada tashih, bahwa tatkala fatwanya atau ucapannya sejalan dengan hadis satu-satunya dalam permasalahan, berarti tidak bukan dia mentashih hadis tersebut. Kenapa? Karena itu cuma satu-satunya hadis dalam permasalahan. Au, contoh lain, atau keadaan lain. Au ta'arrada lil ihtijaji bihi fi futyahu au hukmihi. Ya. Atau misalnya dia menyebutkan suatu fatwa atau seorang qadhi menetapkan suatu hukum, kemudian mengatakan bahwa fatwa saya atau hukum saya berdasarkan hadis ini nih, disebutkan hadisnya. Maka kalau disebutkan terang-terangan ini hadisnya referensi dari fatwa saya, maka ini kata Ibnu Katsir juga merupakan tashih bagi hadis tersebut. Tashih bagi hadis tersebut. Nah, ataukah keadaan yang ketiga, istashhada bihi indal amali bi muqtadahu, atau beliau menjadikan hadis ini sebagai istishhad, salah satu dalil pendukung ya, ketika beliau mengamalkan atau ketika si alim ini mengamalkan sesuatu yang sejalan dengan kandungan hadis. Iya. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, jadi kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kalamnya Ibnu Shalah sebenarnya ya sudah benar ya. Kecuali pada tiga keadaan ini. Pada tiga keadaan ini kita harus mengatakan bahwasanya fatwa atau amalan seorang alim ketika sejalan dengan hadis, maka itu tashih bagi dirinya. Tashih bagi hadis tersebut. Kapan? Pada tiga keadaan. Selain dari tiga keadaan ini, maka Ibnu Katsir sepakat dengan Ibnu Shalah. Sepakat dengan Ibnu Shalah. Yakni laisa tashihan lah, bukan tashih baginya. Keadaan yang pertama disebutkan kalau tidak ada dalam bab itu, dalam permasalahan itu, kecuali hadis itu salah satu-satunya. Ya kan? Keadaan yang kedua, atau dia bahkan menyebutkan secara terang-terangan bahwasanya fatwa atau amalan saya berdasarkan hadis ini. Atau yang ketiga, dia menjadikannya sebagai syahid. Ya,
dalam beramal. Taib. Ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Was-sahih, apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tetap ada irad. Tetap apa? Tetap ada irad padanya. Ya, kenapa? Karena amalan para ulama seperti yang kita katakan tidak selamanya bersandarkan pada hadis. Ya, tidak selamanya bersandarkan pada hadis. Terkadang mereka bersandar dengan apa? Dengan al-qiyas as-sahihah atau ijma' di kalangan para ulama. Ijma' di kalangan para ulama. Adapun hadis tersebut mereka tahu itu hadisnya dhaif. Mereka tahu itu hadisnya dhaif, tapi tatkala itu merupakan satu-satunya hadis dalam permasalahan, maka mereka bawakan. Dan ini ma'ruf, tariqah muhaddisin, tariqah para periwayat hadis. Ya, ketika dalam permasalahan tidak ada hadis yang sesuai dengan judul babnya kecuali hadis dhaif tersebut, maka mereka akan membawakan hadis dhaif tersebut dalam keadaan tahu bahwa itu hadis dhaif, tapi mereka tetap riwayatkan. Mereka sebutkan dalam berhujjah, ya, pada judul babnya. Misalnya Imam Abu Dawud membawakan judul bab kaza wa kaza, misalnya. Setelah dicari, ternyata tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang judul bab yang beliau sebutkan. Enggak ada judul tidak ada hadis sahih. Yang ada hanyalah hadis dhaif. Maka mereka akan meriwayatkan hadis dhaif tersebut. Ya, dan ini saya kira jelas. Misalnya contoh yang paling jelas yang menyanggah kalam dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini adalah hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fih. Ya, bahwa air itu suci selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya karena najis yang masuk ke dalamnya. Ini ya dipegang konsekuensi hadis ini merupakan ijma' di kalangan para ulama. Dan tidak jarang para ulama ketika mereka berdalil, mereka menyebutkan hadis tersebut bersamaan dengan hadis tersebut dhaif, dhaif ittifaqan. Ya, para ulama sepakat bahwa hadis tersebut dhaif. Ya. Jelas sampai sini. Namun amalan para ulama, mereka ijma' bahwasanya hadis yang air yang seperti itu najis. Air yang seperti itu najis. Nah, namun apakah berarti mereka mensahihkan hadis air yang kemasukan najis tadi? Ya tentu saja tidak, karena mereka juga sepakat bahwa hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya, maka ini menunjukkan bahwa amalan seorang alim, ya, ketika sejalan dengan sebuah hadis, walaupun itu satu-satunya dalam permasalahan, juga tidak menunjukkan tasih. Ya, juga tidak melazimkan itu tasih bagi hadis tersebut. Karena bisa jadi si alim ini beramal dengan ijma' atau dengan dalil-dalil lain yang masyhur dalam pembahasan usul fiqih. Ya, beramal dengan amal ahli Madinah oleh Imam Malik, beramal dengan qaul as-sahabi, ya, menurut mazhabnya Imam Ahmad, beramal dengan qaul as-sahabi, karena qaul as-sahabi hujjah menurut Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Nah, maka bisa jadi ada dalil-dalil lain selain dari hadis tersebut. Karena itulah apa yang kritikan Ibnu Katsir rahimahullah kepada Ibnu Salah ini juga tidak bisa diterima. Ya, yang benarnya seperti yang dikatakan di sini oleh Ibnu Salah rahimahullah, bahwa ketika seorang alim beramal sejalan dengan hadis bagaimanapun bentuknya, maka itu bukan tasih dari seorang alim kepada hadis tersebut. 6. Taib, la ba'sa bihi, masalah satu permasalahan, naktafi hadzal qadar. Wallahu taala alam bissawab. Nah, insyaallah satu permasalahan ini kita lanjut nanti pertemuan esok. Wal ilmu indallah, nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.